Di mana-mana setiap jengkal tanah tuh di sana untuk saat ini ya sejak perang pecah itu tidak ada tempat aman. Bahkan minggu pagi itu terjadi pemboman yang sangat besar juga, lumayan korbannya di daerah Gaza Selatan, dan itu dekat sekali dengan kediamannya Muhammad Hussein saat ini. Namun beberapa hari yang lalu ketika terjadi pemboman atau bombardir yang besar itu sempat terputus sekitar 1,5 hari atau 35 jam, itu sama sekali kita lost kontak. Untuk operasional kami sekeluarga tentunya kami merasa was-was ya, kemudian juga kami merasa sangat mengharapkan sekali informasi dari beliau. Jadi kita semua itu benar-benar hampir sebulan lebih ini kita selalu memantau perkembangan dari medsos. Saat itu ketika kami hubungan terakhir kali waktu itu sedang terjadi pembombardiran yang sangat masif dan sangat kayak hujan gitu Mbak. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, hingga kini serangan Israel terhadap Palestina masih terus berlangsung. Serangan militer Israel yang pecah sejak 7 Oktober lalu ini sampai saat ini menewaskan 11.100 orang warga Palestina. Menurut kantor media pemerintah di Gaza, korban tersebut mencakup lebih dari 8.000 anak-anak dan perempuan dan lebih dari 28.000 orang terluka. Di Gaza, Palestina ada juga warga negara Indonesia atau WNI yang masih terjebak. Pemerintah Indonesia sudah mengevakuasi beberapa keluarga dan masih terus berupaya mengevakuasi WNI lainnya yang masih ada di Palestina. Salah satu WNI yang telah berhasil dievakuasi adalah Muhammad Hussein atau Ustadz Hussein. Dan kini kita sudah tersambung dengan kakak dari Ustadz Hussein, Mbak Istiqomah. Assalamualaikum, Mbak Istiqomah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mbak, ini bagaimana Mbak kabar terbaru dari Ustadz Hussein, istri dan anak-anaknya di sana? Baik, alhamdulillah sampai tadi malam jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat, mereka dalam keadaan baik-baik. Ustadz Muhammad Hussein, kemudian istrinya Jinan, dua putranya Habib dan Muslim, mereka dalam keadaan baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk komunikasi terakhir berarti malam kemarin atau sempat berhubungan komunikasi kembali, Mbak? Terakhir komunikasi kita tadi malam jam 11:30 malam, itu beliau sedang berada di kota Al-Arash, yaitu 2 jam dari perbatasan pintu Rafah, seperti itu. Jadi dari pintu Rafah itu ke Al-Arash 2 jam, kemudian dari Al-Arash menuju Kairo, bandara Kairo itu kurang lebih masih 6 jam lagi. Baik, berarti untuk sementara apakah diketahui Hussein dan juga keluarganya ini akan menetap dulu di Kairo atau akan langsung bertolak ke Indonesia, Mbak? Menurut berita yang saya dapatkan juga dari Ibu Menteri Luar Negeri kita ya, Retno, langsung akan menuju ke Indonesia. Namun untuk jam penerbangannya sampai saat ini kami belum mendapat info atau kabar terbaru mengenai jadwal keberangkatan ke Jakartanya jam berapa, seperti itu. Baik, berarti saat terakhir berkomunikasi saat itu Ustadz Hussein sedang dalam perjalanan ya untuk menuju bandara, begitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Baik, untuk saat masih di Gazanya Mbak, di mana mereka? Dan apakah mereka di tempat yang aman saat masih di Gaza dan bagaimana dengan pasokan makanan mereka di sana? Ya, ketika awal perang pecah mereka berada di Gaza, kota Gazanya ya, namanya Medinat Zahro, yaitu kota Zahro. Kemudian 2 minggu setelahnya itu beliau sudah mengevakuasi beserta keluarganya ke Gaza Selatan, yaitu Khan Yunis ya. Kemudian juga di Khan Yunis itu kebetulan qadarullah di sana ada rumah orang tuanya dari Jinan atau mertuanya dari Muhammad Hussein. Sementara sampai beliau bertolak menuju Mesir, beliau itu berada di Khan Yunis, yaitu kota Gaza Selatan. Untuk pasokan, sebelumnya untuk keamanan ya, di mana-mana setiap jengkal tanah tuh di sana untuk saat ini ya sejak perang pecah itu tidak ada tempat aman. Bahkan ketika hari Kamis lalu itu ketika ada pemboman besar
besaran di daerah Gaza Selatan itu sampai istrinya Muhammad Hussein itu sempat terjatuh dan pingsan saking kerasnya dan masifnya pemboman seperti itu. Adapun untuk pasokan makanan, kemudian juga air bersih ya seperti kita ketahui semuanya sudah sangat minim sekali untuk sangat mengkhawatirkan seperti itu, Mbak. Baik. Tadi seperti yang Mbak sampaikan, Ustadz Hussein ini berada di rumah mertuanya saat terakhir kali Iya. di Gaza ya. Nah, bagaimana dengan mertuanya? Apakah mereka masih di sana atau sudah dievakuasi juga? Mereka masih di situ karena seperti kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita yang ada di Gaza Tengah, Gaza Utara, semuanya kan dievakuasi memang ke selatan. Meskipun di selatan juga itu sebenarnya bukan tempat yang aman ya, cuman apa boleh buat gitu, mereka juga harus mengevakuasi. Seperti kita lihat berbondong-bondong kemarin itu mereka arahnya ke Gaza Selatan. Meskipun ada masih beberapa ribu yang tetap bertahan di Gaza Utara. Dan untuk Baik. pertuanya memang rumahnya di situ, jadi tidak kemana-mana. Baik, berarti sejauh ini tempat yang masih dibilang masih bisa cukup aman lah untuk warga Gaza, yaitu di Gaza Selatan ya, Mbak ya? Ya mungkin sebenarnya sih di Gaza Selatan pun kemarin pagi itu kemarin hari apa sih? Kemarin pagi hari Minggu pagi. Ya. Minggu pagi itu terjadi pemboman yang sangat besar juga, lumayan korbannya di daerah Gaza Selatan, dan itu dekat sekali dengan kediamannya Muhammad Hussein saat ini sebelum keluar dari Gaza. Baik. Untuk komunikasi sendiri Mbak, antara Mbak dengan Ustadz Hussein selama ini apakah mengalami gangguan atau terputus atau sejauh ini lancar-lancar saja, Mbak? Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar saja. Namun beberapa hari yang lalu ketika terjadi pengeboman atau bombardir yang besar itu sempat terputus di sekitar 1,5 hari atau 35 jam, itu sama sekali kita lost kontak ya. Kemudian kita sempat khawatir juga dengan keadaan beliau. Namun setelah hari Minggu sore, kan itu jadi hari Jumat sore ya, Minggu sore berikutnya sudah alhamdulillah sudah ada listrik lagi, kami bisa berkomunikasi kembali, dan sampai saat ini alhamdulillah komunikasi kami lancar meskipun tidak seperti kita yang ada di Indonesia. Kita bisa berkomunikasi 24 jam, di sana masih terbatas oleh ya keadaan seperti itu. Baik. Untuk Ustadz Hussein sendiri Mbak, sudah berapa lama beliau di Palestina dan di Gaza? Untuk Ustadz Muhammad Hussein sendiri di Palestina sudah 12 tahun, terhitung sejak keberangkatan beliau pada bulan Januari tahun 2011. Berarti beliau sudah berada di Gaza Palestina sampai saat ini 12 tahun. Baik. Saat berangkat ke Palestina maksud kami, apa yang disampaikan Hussein ke keluarga, Mbak? Tentunya beliau izin pamit, kemudian juga beliau minta doa kepada keluarganya, dan tentunya doa yang sangat mengharukan sekali ya. Seperti sebelumnya sudah saya ucapkan bahwa beliau doa yang paling beliau harapkan adalah doa untuk menjadi seorang syahid, di mana doa itu beliau ucapkan saat detik-detik beliau mau berangkat, dan pesan itu disampaikan kepada ayah kami ketika ayah masih hidup saat itu. Baik, bagaimana dengan reaksi keluarga Mbak? Apakah ada yang sempat menolak atau bagaimana Mbak? Pada saat itu reaksi keluarga, karena memang kita sudah jihad kita ke Palestina itu sudah tertanam sejak anak-anak masih kecil-kecil. Waktu itu juga Ustadz Hussein itu sudah menanamkan kecintaannya, guru-guru di sini ya di pesantren Al-Fatah itu sudah ditanamkan kecintaan kepada Palestina sebagai saudara itu dari sejak mulai TK, SD dan ke jenjang berikut. Jadi kecintaan kami semua sama gitu. Jadi tidak ada yang keberatan, bahkan kami sangat bersyukur. Itu suatu kehormatan juga buat keluarga, di mana salah satu dari putra putri ayah kami itu bisa berjihad atau mengabdikan dirinya untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Baik, berarti Ustadz Hussein ini di sana untuk bekerja atau bagaimana Mbak?
Jadi kalau dirunut dari awal ya, Ya. beliau berangkat ke sana itu sebagai relawan kemanusiaan dalam rangka pembangunan, mengawal pembangunan rumah sakit Indonesia. Di sana, kemudian di sana mungkin karena beliau juga masih tergolong muda, usianya waktu itu masih 20-an dan kuliahnya belum selesai, jadi beliau di sana sambil kuliah, Mbak. Baik. Jadi kuliah sudah selesai dan ketika rumah sakit sudah selesai dibangun, beliau sudah habis kayak semacam masa kontrak dengan ikatan kerja dengan pembuat rumah sakit. Beliau di sana tetap bukan bekerja tetap sebagai humanitarian, sebagai relawan, kemudian juga sebagai jurnalis seperti itu. Kemudian beliau karena menikah dengan Muslimah Gaza dan mempunyai anak dari muslimah tersebut di sana, akhirnya beliau memutuskan untuk menetap tinggal bersama-sama saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Baik. Baik, sejak berangkat ke Palestina, Mbak, sudah berapa kali Ustadz Hussein ini pulang ke Indonesia? Dan biasanya apa nih yang diceritakan kalau pulang? Dan berapa hari paling lama kalau pulang ke Indonesia? Sejak 12 tahun lalu beliau sudah pulang sekitar kurang lebih 5 tahun. Dan itu di awal keberangkatannya itu beliau sampai 4 tahunan gitu nggak pulang. Bahkan dia sempat berpesan kepada ayah ketika ayah masih hidup, Hussein akan pulang. Jadi beliau itu ketika sebelum pulang dia sempat bertekad kepada ayah kami bahwa dia akan pulang kalau sudah membawa keturunan para nabi gitu. Jadi dia emang sudah bertekad seperti itu. Dia waktu ngomong gitu tuh dia masih baru berangkat dan belum kepikiran mau nikah apa belum gitu, tapi sudah di hatinya tuh sudah tertanam seperti itu. Nanti insya Allah doakan Hussein nanti akan pulang dengan membawa putra putri keturunan para nabi gitu. Alhamdulillah setelah kurang lebih setelah 5 tahun di sana akhirnya pulang untuk pertama kali. Saat itu beliau bersama istrinya waktu itu sedang hamil ya, sedang hamil 7 atau berapa bulan. Nah, istrinya pun melahirkan di sini. Untuk kepulangannya beliau tidak menentu berapa tahun sekali, jadi ketika ada hal-hal yang urgent beliau dan ketika bisa ya keadaan bisa mungkin beliau pulang, dia pulang ke Indonesia. Begitu. Hal-hal yang diceritakan di sana kebanyakan paling sering dia ceritakan adalah tentang betapa beliau merasa di Gaza itu bukan di daerah negara orang lain gitu. Jadi dia kayak ngerasa di kampung sendiri. Dari awal dia menginjakan kaki di Gaza Palestina sampai setiap dia pulang dia tuh merasa meninggalkan kampung halaman sendiri gitu, Mbak. Betapa masyarakat sana itu juga sama seperti kita mencintai mereka, mereka juga lebih mencintai kita, teman-teman, saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia seperti itu. Baik, Masya Allah. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri paling lama berapa hari, Mbak, Ustadz Hussein ini kalau pulang? Paling lama pernah hampir 1 tahun ya, jadi hitungnya bulanan lah. Setahun atau 7 bulan, 6 bulan seperti itu, Mbak. Baik. Nah, setelah serangan 7 Oktober kemarin, Mbak, Israel ini kan melakukan serangan balasan hingga hari ini dan berdampak begitu masif. Nah, bagaimana perasaan keluarga saat mengetahui berita tersebut, Mbak? Untuk perasaan kami sekeluarga tentunya kami merasa was-was ya, kemudian juga kami merasa sangat mengharapkan sekali informasi dari beliau. Jadi kita semua itu benar-benar hampir sebulan lebih ini kita selalu memantau perkembangan dari medsos. Ketika kadang-kadang Ustadz tidak bisa dihubungi, tapi tiba-tiba beliau mengupload video di YouTube kayak gitu ya. Nah kita langsung tuh kita buru-buru nonton semuanya, nonton dari YouTube-nya beliau atau juga hasil YouTube dari wawancara dengan TV lokal seperti itu. Kita jadi kalau kita udah lihat berita alhamdulillah masih selamat, masih aman kayak gitu. Ketika beliau tidak bisa dihubungi, ada beberapa kali saat dia tidak bisa dihubungi, kami nyarinya justru ke media-media yang ada di Indonesia seperti YouTube-nya televisi lokal maupun di Instagram ataupun di media sosial yang bisa kami jangkau seperti itu. Baik, saat itu kan diceritakan oleh Mbak bahwa Ustadz Hussein saat pertama kali perang dari Israel ini pecah ya pada 7 Oktober lalu, itu 1 hari setengah tidak bisa dihubungi ya, Mbak ya? Iya. Baik, nah setelah bisa dihubungi, apa yang disampaikan oleh Ustadz Hussein saat itu ke keluarga? Jadi awalnya sebelum mereka tidak bisa dihubungi, itu kita bisa menghubungi pada jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di mana di Gaza itu
sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Nah, saat itu ketika kami hubungan terakhir kali waktu itu sedang terjadi pembombardiran yang sangat masif dan sangat kayak hujan gitu, Mbak. Setelah itu sudah lost kontak dan 35 jam kemudian baru kita bisa menghubungi, ternyata mereka mengabari kepada kami bahwa memang di sana sedang diputus ya. Jadi dari pihak Israel mereka memutus aliran listrik dan telepon, kemudian juga aliran internet seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah itu kita melihatnya ya kayaknya kelihatannya sih secara fisik gitu ya, walaupun mereka Ustadz semangatnya sangat tinggi, berapi-api saat menyampaikan berita-berita, cuman kita sebagai keluarga ya bisa merasakan bahwa beliau itu terlihat kelelahan, kemudian dari fisiknya yang sangat lelah kami bisa merasakan betapa berat tekanan secara baik mental maupun jasmaninya seperti itu. Ya, baik. Nah, untuk kepulangan Ustadz Hussein sendiri nih ke Indonesia, apakah sudah dapat informasi terbaru mungkin dari pemerintah mungkin, Mbak? Ya, untuk update terbaru seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita terakhir tadi malam ya, terakhir komunikasi itu jam 11:30 malam, beliau baru saja tiba di kota Al-Irish, di mana kota Al-Irish itu jaraknya sekitar 2 jam dari pintu perbatasan Rafah. Setelah itu mereka bergerak menuju Mesir. Nah, setelah sampai di Mesir, kami belum dapat kabar lagi sampai pagi ini. Kami sudah beberapa kali mengontak dan via telepon maupun WhatsApp masih belum ada respon seperti itu, Mbak. Tapi kami berharap karena pemerintah sendiri bilang akan langsung diberangkatkan ke Indonesia, artinya paling nggak hari ini atau nanti malam beliau bergerak dari Mesir, itu perkiraan kami, Mbak, seperti itu. Baik, untuk terakhir Mbak, untuk harapan keluarga sendiri terkait proses evakuasi Ustadz Hussein ini bagaimana, Mbak? Baik, untuk harapan kami terkait evakuasi, kami pertama-tama sebelum itu kami juga ingin mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negerinya, khususnya Ibu Retno Marsudi, kemudian juga kepada pihak KBRI Mesir yang mana mereka sudah berjibaku ya negosiasi ke sana sini, kemudian juga mengupayakan dengan maksimal sehingga Muhammad Hussein bisa dievakuasi dengan selamat. Dan tentunya kami sekeluarga juga masih mengharapkan beliau, sekarang kita ini belum tahu nih apakah beliau akan tiba ke Indonesia dengan selamat atau tidak, namun harapan kami tentunya Muhammad Hussein bisa selamat selama perjalanan dari Mesir ke Indonesia dalam keadaan selamat tanpa terjadi sesuatu pada beliau dan keluarga beliau. Baik, amin amin. Baik, terima kasih Mbak Istiqomah atas waktu dan juga informasinya. Sehat selalu Mbak, dan semoga Ustadz Hussein dan keluarga bisa segera tiba ke tanah air dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya dan juga doanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus Tribuners. Ulangi. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus Tribun News on Focus lainnya, tentunya dengan topik dan narasumber menarik. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.